Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang-siang makan terasi. Jangan lupa sambil tertawa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di desiminasi saya. Perkenalkan, nama saya Christina Waryanti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 34 Jakarta. Di sini saya akan berbagi pengalaman ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Selanjutnya, agenda kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua berbagi pengalaman dan pemahaman konsep tentang budaya positif, yang ketiga refleksi dan kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Desiminasi dengan guru matematika. Setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara kita buka, mari bersama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama saya akan membacakan eksplorasi konsep yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Pas banget ya Bu, yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mempelajari 6 materi yang sudah saya sampaikan tadi, ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang teori kontrol dari William Blazer. Yang pertama, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Jadi kalau murid itu tidak mau melakukan sesuatu, kita tidak boleh memaksakan. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, usaha untuk mempengaruhi murid. Jadi walaupun kita membujuk seperti apapun, kalau murid itu sudah tidak mau, pasti tidak akan melakukannya. Yang ketiga, menggunakan kritik dan saran dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kita berharap apa yang kita lakukan semuanya sukses. Jadi kita tidak ingin melaju ke identitas yang gagal. Next. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan dulu nih kepada Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Silakan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Baik, silakan Bu Leilani. Ini pakai ini Bu Leilani. Suara sudah keras. Baik, terima kasih Bu Tata. Menurut saya ya, budaya positif itu adalah budaya yang bangun siswa untuk bisa tampil percaya diri. Kalau siswa sudah percaya diri, apapun yang dia ungkapkan, itu akan merasa bahwa dia itu sudah menghasilkan kreativitasnya, serta membuat dia itu kayaknya tampil beda gitu. Baik. Jadi budaya positif itu adalah percaya diri dulu. Siap. Jadi membudayakan untuk percaya diri. Selanjutnya masih ada lagi? Satu lagi? Oh boleh, silakan Pak Arif. Iya, kalau menurut saya budaya positif itu sebuah ekosistem ya yang dibangun dari siswa sesuai dengan keinginan mereka dengan nilai-nilai positif yang bisa membantu teman-teman yang lain juga ikut masuk ke dalam ekosistem tersebut gitu. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Arif dan Bu Leilani. Baik. Sebenarnya secara tidak langsung setiap harinya kita
melaksanakan budaya-budaya positif itu di sekolah kita, ya, setiap hari. Baik, sebelum saya simpulkan, kita lihat ke materi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, tujuan dari penerapan disiplin positif. Nah, tadi sudah disebutkan definisinya oleh Bu Lelani dan Pak Arief. Nah, di sini tujuannya apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu tujuannya agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang kita harapkan. Jadi itulah tujuan disiplin positif itu kita budayakan di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, yang disampaikan sama dengan yang disampaikan dengan Bu Lai dan Pak Arief. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Tadi yang sudah disampaikan Pak Arief ya. Jadi dia suatu ekosistem ya Pak ya. Suatu ekosistem. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Ini ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang disiplin. Nah, ini mungkin yang Ki Hajar Dewantara itu adalah suatu panutan ya, panutan dalam dunia pendidikan yang harus kita pahami, kita ikutin. Silakan Pak Ibnu di sebelah sini. Silakan Pak Ibnu. Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kita harus melakukan disiplin itu dengan sekeras-keras hati kita, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Seperti pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini. Nah, di sini dari disiplin yang sudah kita utarakan tadi, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya ya disiplin. Dengan disiplin, kita dapat mendisiplinkan diri kita masing-masing. Jadi sepertinya disiplin itu kunci ya untuk melakukan apapun, untuk menjadikan kita menjadi manusia yang maju, yang bisa menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki motivasi dari dalam diri kita, bukan dari eksternal. Jadi kalau kita sudah disiplin, adanya di dalam diri kita untuk melakukan apapun, tidak akan ada paksaan dari orang lain. Itu udah pasti. Nah, disiplin diri juga merupakan bagian. Jadi disiplin diri itu adalah alat kontrol kita. Bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, bahwa nilai itu mulia, nilai itu benar. Tujuan kita melakukan disiplin untuk itu kan, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan disiplin bukan untuk kebaikan, saya rasa itu bukan disiplin. Next. Seseorang yang memilih disiplin diri berarti dia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jadi dengan disiplin diri, mereka berdasarkan tindakan mereka akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Tolong ditutup pintunya, Rizky. Jadi nilai-nilai kebajikan universal apa yang akan kita tanamkan? Nah ini, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tanpa melihat suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu payungnya.
payungnya dan pondasi setiap orang, mau guru, mau pimpinan, mau peserta didik, untuk berperilaku sehari-hari. Jadi nilai kebajikan itu sangat penting ya Bapak Ibu ya. Tanpa nilai kebajikan mungkin disiplin juga tidak akan terlaksana dengan baik. Nah, di dunia pendidikan sekarang kita ini kurikulum kita kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nilai-nilai kebajikan ini yang kita tanamkan pada anak didik kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Sudah tidak asing lagi. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling atas, yang paling utama. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Saya rasa dengan disiplin dan mempunyai tertanam dalam dirinya nilai-nilai kebajikan tadi, pasti akan terlaksana dengan baik profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Itu tadi materi yang pertama. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kayaknya tegang banget deh. Kita tepuk keren dulu ya, kemarin sudah belajar tepuk keren kan? Oke, baik, kita tepuk keren dulu. Tepuk keren. Keren. Nah, berarti udah berenergi lagi ya Bapak Ibu ya. Kayak tegang banget gitu dari tadi. Baik. Iya, lagi dengerin ya Bu ya. Oke, selanjutnya next. Nah, sudah Pak, pantunnya sudah ada dari tadi. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari sini kira-kira nilai yang mana, motivasi yang mana yang Bapak Ibu punya? Apa yang pertama? Ketiga. Mudah-mudahan semua yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah yang ketiga, motivasi perilaku manusia di dunia ini semua yang ketiga, insya Allah akan jadi apa dunia ini? Aman, tentram, bahagia, damai ya. Karena yang ketiga ini adalah yang memang diharapkan ya. Motivasi yang ketiga ini benar-benar motivasi perilaku manusia yang diharapkan selalu ada dalam diri apalagi kita sebagai pendidik. Next. Nah, selanjutnya apa itu hukuman? Konsekuensi, restitusi. Nah, nih hukuman. Hukuman itu kalau kita berpikir hukuman itu negatif kayaknya ya Bu ya. Apa sih hukuman itu? Bu Lydia deh. Apa Bu Lydia? Hukuman itu apa sih? Secara ibu. Iya, secara ibu. Menurut Kamus Besar, Menurut Kamus Besar. bahwa hukuman tersebut adalah sanksi yang diberikan bahwa seseorang itu melanggar. Boleh. Jadi hukuman itu adalah sanksi. Baik. Hukuman itu sanksi. Benar ya Bapak Ibu ya? Hukuman itu suatu sanksi yang diberikan. Namun hukuman itu tidak direncanakan. Ya, jadi kalau hukuman itu akan ada saat seseorang melakukan suatu pelanggaran. Boleh nggak kita memberikan hukuman? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada tapinya Pak. Nah, nanti tapinya akan kita jawab di akhir ya Pak ya.
Nah, sekarang akan saya bacakan hukuman. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi anak itu tidak tahu kalau saya terlambat hukuman apa. Contohnya gini, waduh saya terlambat. Wah ada Pak Zamzam lagi di depan nih. Aduh suruh ngapain saya ya, hukuman saya apa ya? Pasti anak punya pikiran seperti itu. Nah hukuman itu sifatnya satu arah. Hanya dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima, tidak boleh protes. Dan tidak boleh usul hukuman apa buat saya. Pak saya mau hukuman saya makan bakso di kantin. Enak banget ya. Jadi nggak boleh, hukuman itu hanya satu arah. Hanya dari pihak guru saja. Nah murid pun tidak pernah tahu. Nah tanpa melalui suatu kesepakatan, jadi secara tiba-tiba saja. Hukuman yang diberikan juga bisa fisik maupun psikis. Dan ataupun murid itu merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Jadi itulah yang disebut dengan hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba tanpa ada suatu rencana. Ya, dilakukan sepihak ya. Baik, nah ini konsekuensi. Apa konsekuensi? Bu Lala, silakan Bu Lala pakai ini Bu Lala. Sesuatu yang harus dia rasakan ketika melakukan sesuatu. Sesuatu yang dia rasakan Ketika dia sudah melakukan kesalahan. itu konsekuensi. Ya. Sesuatu yang dia rasakan Ya, harus ketika dia rasakan. melakukan sesuatu kesalahan. Sesuatu kesalahan. Iya, baik. Saya. Iya, baik Pak Ibnu silakan. Akibat yang harus ditanggung karena seseorang telah melakukan kesalahan. Akibat ya Pak ya. Baik, akibat yang ditanggung ketika orang itu melakukan suatu kesalahan. Baik, kita baca ya Bu definisinya di sini. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau contohnya saya tidak mengumpulkan PR, konsekuensinya apa? Bisa seperti itu, bisa mengerjakan PR dengan 2 kali lipatnya PR tersebut, ya itu namanya konsekuensi. Ada juga konsekuensi itu mencoret-coret meja, konsekuensinya apa? Membersihkan. Jadi ada hubungannya dengan apa yang sudah dia langgar dengan apa yang harus dia lakukan. Baik. Nah, umumnya bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid. Dan murid itu sudah tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan suatu pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi walaupun seperti itu dia merasa tidak nyaman. Karena dia merasa berbuat salah. Dia tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan itu tidak dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, dia mencoret-coret meja. Saat itu dia tidak nyaman. Tapi setelah meja itu dibersihkan, dia nyaman nggak Bapak Ibu? Nyaman. Nah itu. Nah terus selanjutnya konsekuensi itu berlaku untuk seluruh murid ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memberlakukan di sekolah kita. Next. Nah ini kayaknya yang paling sempurna ya di antara yang lainnya ya. Jadi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah definisi dari Gosen. Jadi restitusi itu merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi jika anak itu berbuat kesalahan,
kita tidak cuma memberikan hukuman atau kita tidak memberikan sanksi, tapi kita bagaimana menyadarkan anak tersebut supaya anak tersebut tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan dia pun tahu bagaimana caranya membenahi bahwa perilaku dia itu salah. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Jadi mungkin inilah yang harus kita kembangkan ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi kita mengajar di kelas, di lingkungan sekolah, kita bertemu dengan anak-anak peserta didik, pasti ada kendala, ada sesuatu masalah dari anak murid. Kita tidak harus langsung memberikan. Iya, betul. Next. Nah ini konsep yang tadi saya sampaikan di awal. Yang gagal itu seperti apa, yang sukses itu seperti apa. Jadi kalau hukuman, nah ada satu lagi tadi belum saya bahas ya Bapak Ibu, penghargaan. Ada yang, nah ini, penghargaan jadi anak peserta didik itu melakukan sesuatu karena, menginginkan suatu penghargaan. Jadi kalau tidak ada, dia tidak mau melakukan. Jadi untuk yang hukuman tadi udah pasti anak tidak akan merasa nyaman, udah pasti. Dan dia merasa seperti tersakiti ya kalau hukuman itu. Murid takut, dia seperti terpaksa melakukannya. Dan dia mungkin kalau hukuman itu bisa aja harusnya dia bicara A karena dia takut, jadi dia berbicara B. Nah itu, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Dan udah pasti murid akan merasa rendah diri dengan hukuman tersebut. Kalau penghargaan ini yang termasuk konsep disiplin identitas gagal ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hukuman dan ada penghargaan. Yang penghargaan ini yang pasti penghargaan itu tidak akan efektif. Hanya akan merusak sifat iri. Betul nggak Bapak Ibu? Kok dia bisa sih dapat itu gitu. Kok saya enggak, padahal saya lebih pintar loh dari dia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah itu, jadi itu yang tidak boleh sebenarnya kita lakukan. Dan mematikan kreativitas. Tanpa ada penghargaan, saya nggak mau saya nggak mau membuat, saya nggak mau berkreativitas lagi. Cukup. Betul? Nah seperti itu. Jadi dengan penghargaan itu sudah suatu konsep disiplin yang termasuk identitas gagal. Nah, kalau yang konsep disiplin identitas sukses, ada dua yang tadi sudah saya sampaikan. Konsekuensi walaupun dia jangka pendek, tapi termasuk dapat merubah sifat murid ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu pengaruh penguatannya jangka pendek, dan konsekuensi itu perlu tindak lanjut, tidak hanya sampai di situ saja, perlu tindak lanjut dan stimulus responnya harus bagus, serta murid itu harus menghormati peraturan tersebut dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena cuma dalam jangka waktunya pendek, iya. Terus kalau restitusi tadi, murid dapat bertanggung jawab dari kesalahan yang dia buat, dia bisa, saya nggak boleh melakukan itu, sadar ya Bapak Ibu ya. Jadi murid itu sadar betul, sadar kalau saya melakukan ini berarti saya seperti ini, pengaruhnya dengan orang lain seperti ini, pantaskah saya melakukan itu? Nah itu adalah bagian dari restitusi. Jadi murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus dalam pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi dia untuk memperbaiki kesalahannya itu ada dalam diri dia pribadi. Tidak harus karena sesuatu dia memperbaiki kesalahannya.
Betul. Next. Nah, ini contoh kasusnya. Kalau yang paling sering ya, Bapak Ibu ya, yang paling sering di sekolah kita adalah siswa sering terlambat masuk. Nah, ini solusi. Kalau hukuman itu contohnya, guru menghukum siswa yang terlambat lari keliling lapangan 3 kali. Terus guru memberikan tindakannya langsung ya, membersihkan halaman. Terus apa lagi ya Bapak Ibu ya? Iya, itu adalah suatu hukuman. Tapi kalau guru memberikan konsekuensi, seandainya Amir terlambat saat pelajaran matematika. Nah, konsekuensinya dia harus mengerjakan soal matematika untuk menggantikan keterlambatannya. Jadi karena saat itu pelajaran matematika, jadi dia mengerjakan tugas matematika. Jadi itulah yang disebut dengan konsekuensi. Lebih bermanfaat ke peserta didik. Terus selanjutnya restitusi. Nah, ini kalau restitusi itu jadi guru tuh menanyakan keyakinan kelas apa sehingga kamu terlambat. Jadi seperti apa, melanggar apa keyakinan kelas yang udah kamu buat di kelas itu, apa yang kamu langgar. Jadi dia merasa oh saya nggak disiplin. Nanti kita akan sampai ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Iya. Terus membantu siswa dapat menyelesaikan masalahnya tanpa harus kita sertakan hukumannya. Guru juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan solusi yang Bapak Ibu berikan dalam sesi restitusi ini, itu akan lebih baik. Jadi dari situ anak tersebut sadar betul apa kesalahannya, bagaimana caranya dia dapat memperbaiki kesalahannya. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas. Apa kira-kira keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Apa kira-kira keyakinan kelas? Silakan Bu Kartika. Iya. Menurut saya keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Oh iya, siap. Keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh guru dan murid. Bagus sekali Bu Kartika. Jadi, nah sebelum kita lanjutkan materi keyakinan kelas, nah di sini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Itu pertanyaan buat kita ya Bapak Ibu ya. Terus, mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa harus ada keyakinan kelas? Untuk kita dapat membentuk budaya positif. Apa? Kenapa harus keyakinan kelas? Terus bagaimana caranya mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu efektif? Jadi kesepakatan yang dibuat guru dan murid dapat dilaksanakan dengan baik, itu bagaimana caranya? Saya rasa Bapak Ibu di sini sudah pernah ya membuat keyakinan kelas ya, sudah pasti. Tapi efektif atau enggak keyakinan kelas yang kita buat, belum paham mungkin ya Bapak Ibu, belum tahu atau sudah paham, nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kita next. Nah ini, mengapa pertanyaan tadi yang pertama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini. Karena itu sudah disepakati. Keyakinan. Iya. Artinya pakai ini Bu Lala kali biar. kenapa keyakinan kelas bukan kesepakatan kelas gitu kan Bu? Pertanyaannya. Keyakinan itu Peraturan. bukan peraturan karena itu dibuat bersama. Kalau peraturan bedanya, peraturan dibuat oleh seseorang atau sepihak tadi. Tapi kalau kesepakatan ini dibuat Keyakinan, bersama. betul. Keyakinan kelas itu dibuat bersama guru dan siswa. Artinya sudah sama-sama mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, Iya. dan sudah disepakati. Baik, siap. Terima kasih Bu Lala. Mungkin yang disebut Boleh nambahin Pak Ibnu silakan. Ya, kalau menurut saya yang disebut keyakinan di sini mirip dengan yang disebut komitmen. Jadi suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Kalau peraturan dibuat oleh satu pihak, nah pihak kedua kamu harus nurut. Gitu. Ya, baik.
Terima kasih Bu Lala dan Pak Ibnu. Bagus sekali. Berarti guru-guru di SMA 34 Jakarta sudah paham semua ya keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada menjalankan peraturan. Karena kalau keyakinan itu bagian dari dia. Kan sudah menjadi kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi sudah menjadi bagian yang ada di dalam dirinya. Kalau peraturan kan di luar. Jadi tidak ada, belum tentu ada. Peraturan itu belum tentu ada dalam dirinya. Jadi belum tentu juga peraturan itu akan dia taati, laksanakan. Baik, terima kasih. Next. Nah ini, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi yang umum ya Bu ya. Contohnya disiplin. Disiplin itu banyak. Disiplin mengumpulkan tugas, disiplin masuk kelas, disiplin berpakaian. Jadi disiplin itu luas. Tapi dengan keyakinan kelas itu, pribadi murid pun akan paham disiplin seperti apa yang harus saya laksanakan. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari menggunakan kata jangan dan dilarang. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau terlalu banyak lupa anak itu. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia harus lakukan, apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu lupa karena terlalu panjang. Jadi usahakan dia tidak terlalu banyak dan singkat ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak mengada-ngada. Apa yang ada di lingkungan kelas tersebut itu yang kita buat. Itu yang kita buat, keyakinan di kelas itu kesepakatan bersama, jadi tidak mengada-ngada. Next. Selanjutnya yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Tadi sudah saya sampaikan. Namanya keyakinan itu semuanya. Jadi semua yakin bahwa saya akan mematuhi. Apa yang sudah menjadi kesepakatan antara siswa dengan guru itu harus dipatuhi. Harus menjadi suatu keyakinan. Nah itu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi biasanya itu kita buat di awal ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah dibuat keyakinan kelas, pembelajaran yang kita buat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali apakah sewaktu-waktu bisa kita tinjau apakah keyakinan kelas yang kita buat itu sudah sesuai atau belum ya. Jadi kira-kira keyakinan seperti apa sih yang dibuat, apa aja contohnya seperti apa ya Bapak Ibu ya, contohnya seperti apa ya Bapak Ibu. Next. Sebelum ke sini. Jadi contohnya keyakinan kelas itu yang seperti apa? Tadi satu, disiplin. Yang kedua apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sudah termasuk disiplin? Iya. Ayo, apa lagi Bu? Disiplin. Tadi yang pertama disiplin. Ya, itu disiplin jatuhnya. Toleransi jatuh. Toleransi bisa? Bisa, oke. Pak Al, tadi apa Pak Arif? Menjaga kebersihan gitu, Pak. Menjaga kebersihan boleh. Menjaga kebersihan. Kalau tidak ada keyakinan untuk menjaga kebersihan, bagaimana suasana kelas kita? Iya, nyaman nggak kita belajar? Tidak akan pernah nyaman. Apalagi kira-kira? Bu Lala tadi, Bu Lala apa Bu Lala? Menghargai. Saling menghargai. Jadi kalau udah saling menghargai apa aja ya? Menghargai itu luas loh Bapak Ibu, bukan cuma menghargai individu dengan individu lagi, ya. Menghargai
dia menghargai barang itu barang bukan miliknya. Kalau dia tidak menghargai, pasti akan semena-mena dia. Ah, bukan punya saya ini. Betul nggak? Ah, bukan punya saya ini. Jadi biarin aja rusak. Coba kalau barangnya disayang. Betul nggak? Jadi kalau tidak ada keyakinan kelas untuk saling menghargai, menghargai milik orang lain itu salah satu bagian dari menghargai. Jadi sebaiknya kita wajib ya membuat suatu keyakinan itu. Lagi, ada lagi? Kira-kira? Apa Bu Eni? Kira-kira Bu Eni? Belajar dengan sungguh-sungguh boleh nggak? Belajar dengan sungguh-sungguh. Termasuk dalam disiplin? Iya. Belajar dengan sungguh-sungguh termasuk dalam disiplin Bu Eni. Ada lagi? Kebersihan. Sama dengan kebersihan Pak Ibnu. Apalagi ya kira-kira ya? Boleh. Silakan Pak Hairul. Menghargai keberagaman. Toleransi. Iya. Ayo, lagi apa Pak Hairul? Menghormati orang yang berbeda keyakinan. Toleransi. Udah semua kalau gitu. Toleransi. Berarti sudah memenuhi ya Bapak Ibu. Apa yang pertama tadi Bapak Ibu? Disiplin. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, kebersihan kelas. Yang keempat, saling menghargai. Kayaknya 4 itu udah cukup ya? Sudah cukup ya? Disiplin, toleransi, menghormati, menjaga kebersihan. Itu udah memenuhi. Dan insya Allah kalau itu kita laksanakan di kelas, itu akan berjalan dengan bagus. Pembelajaran kita insya Allah berjalan dengan lancar. Next. Kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia, kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia itu apa? Bu Fatma? Biar nggak ngantuk Bu, ayo Bu. Kebutuhan dasar itu kebutuhan pangan. Contohnya, pangan, oke, pangan. Sandang, pangan, papan. Semuanya ya Ibu ya? Ya, baik. Sekarang handphone jadi kebutuhan dasar ya Bapak ya? Iya. Next, Bu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa aja sih kebutuhan dasar mereka? Yang pertama, bertahan hidup. Sandang. Ada nggak di antara murid-murid kita yang tidak memenuhi kebutuhan yang pertama? Ada ya Bapak Ibu ya? Ada, pasti ada. Ya, karena kita di sini memiliki murid yang beraneka ragam. Ya. Jadi karena murid kita heterogen seperti yang dikatakan Bu Lelani, jadi disitulah kita bisa tahu bagaimana poin 1 ini memang harus kita pahami banget, yaitu kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita pasti pernah mengalami, mempunyai pengalaman ya Bu. Banyak murid yang mungkin kurang kasih sayang di luar. Sehingga dia mencurahkan kepengen kita menyayangi dia di sekolah. Itu banyak seperti itu. Jadi karena kurang kasih sayang di rumah atau mungkin orang tuanya sibuk bekerja. Walaupun orang tuanya sibuk bekerja untuk dia, tapi karena kurang kasih sayang, akhirnya anak itu mencari kasih sayang di luar. Nah, kita di sekolah ini wajib memberikan itu kepada peserta didik kita. Memberikan kasih sayang dan kita biar mereka itu merasa diterima. Jadi untuk menuju ke sekolah itu, saya pengen ke sekolah, saya pengen banget ketemu Bu Lala hari ini. Karena merasa bahwa dia disayangi dengan Bu Lala. Apa yang sudah dia inginkan dia dapat dari Bu Lala. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kesenangan.
Itu suatu kebutuhan dasar, kesenangan. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak boleh memungkirin. Kalau kita bekerja terus, sama dengan murid, belajar terus, bisa nggak? Kesenangan itu penting, ya. Kesenangan itu sangat penting. Jadi kesenangan itu akan menumbuhkan hal-hal baru dalam diri kita, sehingga kita dapat memaksimalkan apa yang akan kita lakukan. Yang keempat, kebebasan. Penting nggak kebebasan itu? Jadi itu sangat penting, kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Dia bebas berpendapat, ya. Kalau sudah berpendapat aja sudah tidak boleh, jadi ya dia hanya menjalankan, tidak punya pendapat, tidak bebas. Iya. Bagaimana rasanya kalau kita dari rumah ke sekolah tiap hari seperti itu? Jenuh. Akhirnya apa? Akan berefek kepada pekerjaan kita. Itu kalau kita tidak memiliki kebutuhan dasar yang poin keempat. Yang kelima, kekuasaan. Tidak kita pungkiri ya Bapak Ibu ya, bahwa kekuasaan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Next. Nah ini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Dia terlambat sekolah itu salah satu tidak peduli orang tua mungkin karena dia tidak dibangunkan. Rasa kasih sayangnya belum tumbuh mungkin di rumah. Coba kalau kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi dia dapatkan semuanya, pasti dong kita pagi-pagi ada beberapa, bukan beberapa, sebagian besar murid kita juga datang lebih awal ya Bapak Ibu ya. Otomatis kebutuhan dasar itu dia dapatkan. Ya, next. Nah, tadi kita sudah belajar kebutuhan dasar. Selanjutnya kita belajar 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Ini penting banget. Penting banget buat Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Ya, kita sebagai seorang pendidik harus paham dan harus tahu kita ada di posisi yang mana. Posisi yang mana yang akan kita lakukan. Posisi mana yang baik kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang pendidik. Yang pertama itu adalah penghukum. Hampir mirip-mirip dengan hukuman ya Bu kalau ngomong penghukum. Ya. Penghukum. Kesannya karena penghukum itu kejam banget ya. Penghukum gitu ya. Iya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nggak enak ya Pak ya, suka nyalahin, bukan suka nyalahin Bu, jadi gini, saya merasa disalahkan gitu ya. Terus yang ketiga, teman. Nah, baik. Yang teman, yang ketiga, yang keempat pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, kita sekarang kita lihat yang mana sih? Tadi ada yang, oh saya teman aja. Jadi kita lihat pengertiannya. Tadi ada 5, yang pertama penghukum. Di penghukum ini sering kita dengar kata-katanya patuhi aturan saya. Atau awas kalau kamu melanggar. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Menjas banget ya Bapak Ibu ya. Kamu selalu saja salah. Terus pasti selalu kamu yang terakhir ngumpulin tugas. Nggak enak banget didengar ya Bapak Ibu. Apalagi di depan teman-temannya. Pasti, aduh kok kayaknya udah jadi yang terlalu banget gitu ya. Jadi, iya itu penghukum. Mudah-mudahan kita nggak ada yang menjadi ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Oke, lanjut next. Nah ini,
pembuat rasa bersalah. Dengan ucapan kita, orang lain atau siswa itu jadi merasa bersalah apa yang sudah dia lakukan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Coba perasaan kita gimana? Kalau orang tua gini, ibu kecewa loh nak sama kamu. Sedih gak sih? Pasti kita sudah, kalau saya digituin sama orang tua saya udah nangis kali ya Bapak Ibu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Berarti sudah berulang kali ya. Jadi dia merasa, oh saya mengulangi lagi, gitu ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Sedih dong pasti. Itulah, itu tipenya perkataan yang membuat orang merasa bersalah. Next. Nah, ini teman. Tadi ada yang menyebutkan sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, pasti ada kata-kata, ayo nak, ayolah bantu ibu, bantu bapak. Ayo, ingat, tidak bantuan bapak, tidak, kita harus menghargai bantuan bapak selama ini. Ayo nak, sama-sama kita. Nah, itu adalah kata-kata kita menganggap bahwa murid kita itu adalah teman buat kita. Terus, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu maaf. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kata-kata kita sebagai teman. Ya, Bapak Ibu ya. Itu kayaknya enak juga ya kalau kita menganggap murid kita sebagai teman seperti itu. Nah, selanjutnya, next, pemantau. Kalau pemantau itu apa sih Bapak Ibu? Coba Bu Ulfa. Pemantau itu seperti observer, mengawasi, mengamati. Ini guru sosiologi yang ngomong ya? Iya, Iya, observer, mengamati ya. mengamati. Iya, baik. Terima kasih Bu Ulfa. Jadi ada yang melakukan kesalahan, kalau sifat kita sebagai pemantau pasti dia, peraturan apa nak yang sudah kamu langgar? Betul nggak Bapak Ibu? Peraturan apa yang sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu pemantau. Jadi dia memperhatikan. Next. Nah, ini manajer. Coba kita perhatikan manajer. Apakah kamu meyakini apa yang kamu lakukan itu benar? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kayaknya lebih enak ya Bapak Ibu ya? Lebih enak nggak Bapak Ibu? Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan kamu berubah? Apa yang bisa menunjukkan kamu berubah kalau kamu memperbaiki? Nah, terus apa rencana kamu ke depannya? Kayaknya lebih menganggap bahwa apa ya, murid kita itu sesuatu yang berharga, yang wajib kita kasih. Nah, jadi kayaknya betul Pak. Jadi kayaknya posisi manajer ini yang perlu ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita budidayakan, perlu kita kembangkan ya, budayakan, kembangkan di sekolah kita. Jadi dengan posisi ini siswa, guru, rekan sejawat itu pasti akan merasa nyaman. Nah, ini contohnya. Yang sering kita lihat saat upacara. Ya. Yang sering kita lihat siswa tidak memakai atribut sekolah lengkap. Siswa tidak memakai, diletakkan di mana nih Bu? Dibariskan di mana nih siswa-siswanya kita? Terpisah? Iya, terpisah. Kalau dia penghukum pasti kata-katanya tadi sudah saya sebutkan. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan, lalu berdiri di samping barisan. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru sudah menyampaikan, sudah memberitahu kamu, Bu Guru kecewa, kamu tidak memakai dasi lagi hari ini. Ya nggak Bu? Nah, kalau dia sebagai teman, ayolah tertib,
buat Bu Guru tuh bangga sama kalian. Nah itu salah satu posisi sebagai teman. Posisi sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Peraturan apa yang kamu langgar? Saya tidak memakai dasi, Bu. Saya tidak memakai topi, Bu. Kan dari apa yang sudah dia langgar, itu bisa kita lihat. Itu namanya memantau. Next, masih ada satu lagi manajer tadi ya. Kalau manajer, udah pastilah Bapak Ibu ya. Itu yang penyempurna dari semuanya. Next. Nah ini yang terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Next. Namanya segitiga ada berapa sisi sih Bapak Ibu? Tiga. Iya. Segitiga restitusi. Nah ini dia. Segitiga restitusi itu kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan peserta didik kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas. Sisi yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira apa aja sih? Seperti apa sih kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan? Itu kira-kira pertanyaannya seperti apa sih yang kita harus sampaikan untuk menyelesaikan masalah kepada anak-anak? Next. Nah, sebelum kita ke apa yang akan kita omongkan atau sampaikan kepada peserta didik, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi kita menawarkan, bukan memaksa. Memberikan pilihan, menawarkan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Apakah sudah benar yang dia lakukan? Nah itu, menuntun. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dia. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada berapa tadi kebutuhan dasar? Ada 5, baik. Yang keenam, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri itu apa? Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membentuk karakter, itu kalau segitiga restitusi. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Ya, solusi apa yang tepat buat merubah karakternya menjadi lebih baik. Dan yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah itu kembali ke kelompoknya. Otomatis kelompok yang bagus, yang baik, yang sesuai dengan aturan, dengan norma yang ada. Next, Bu. Nah ini, sisi yang pertama tadi, berbuat salah. Nah ini kata-katanya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, itu namanya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah itu menstabilkan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah terus, kamu berhak merasa seperti itu. Terus, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, next. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi dia tidak melakukan. Contohnya, kenapa kamu tadi menggebrak meja? Masih mending Bu, saya ngebrak meja, saya nggak lempar sepatu. Betul nggak? Benar nggak? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada lagi kata-kata, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Pasti ada alasannya kan Bu melakukannya itu. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru yang lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Next. Sisi yang ketiga,
menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Sebagai kelas, maksudnya apa yang menjadi kepercayaan kita di keyakinan kelas itu? Next. Saya akan kasih contoh video validasi, maaf, segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Atas. Digedein Mbak, dilebarin. Pemain utamanya ada di sini loh. Oh Ini adalah salah satu praktek saya tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Katanya apakah berhenti pelajaran berapa? Itu sih, tapi sekali ya, bukan ke kantin. Oh, pantesan lama nggak balik-balik. Yaudah, nanti saya konfirmasi ke Teh lagi ya. Terima kasih Lydia. Assalamualaikum Bu Tata. Waalaikumsalam Bu Tela. Udah tahu kenapa udah terpanggil? Maaf Bu Tela, belum tahu. Namanya kenapa ya Bu? Apakah tadi lewat kami? Iya Bu. Ibu tahu setiap. Nah ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Uang sama ibu isinya datang ke kantin. Tidak ada manfaatnya Bu, Kira minta maaf ya. Enggak, benar yang akan Kira lakukan tadi. Sama Bu. Terus kenapa? Kesalahan Kira apa? Seharusnya saya tidak berbohong. Nah ini menstabilkan identitas. Bila saya saya harus izin kemudian. Berarti Kira sudah melanggar aturan ya? Iya. Dan membuat ibu sangat khawatir. Nah ini terakhir, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah saya dari toilet, saya merasa haus dulu. Saya memutuskan untuk pergi ke kantin. Saya minta maaf ya Bu. Oke, apakah sekarang Kayla sadar apa yang sudah Kayla lakukan dari salah? Dan apakah masih ingin berbohong lagi? Saya sudah sadar Bu, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Baik, kedepannya jika ada. Nah ini menanyakan keyakinan. Seharusnya saya izin terlebih dahulu kepada guru pengajar untuk memberi minum di kantin. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Tadi kan kamu ketemu dengan Bu Lydia, apa yang akan kamu lakukan? Ya seharusnya saya meminta maaf juga kepada Bu Lydia. Sudah minta maaf belum Bu Lydia? Semoga kamu mendapatkan pelajaran hari ini dan kamu melakukan kesalahan lagi. Terima kasih ya sudah silakan. Ya sudah sekarang silakan kamu minta maaf Bu Lydia dan kembali dan Udah, kembali ke yang tadi. Baik, itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya buat dalam menangani anak yang mempunyai kesalahan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah materi terakhir. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan, adakah yang mau merefleksikan setelah kita belajar berbagi pengalaman ya Bu, berbagi pengalaman yang saya sampaikan tadi. Boleh Ibu, silahkan Bu Yani. Ya, selama saya mengikuti barusan video diseminasi Ibu, jadi cara pandang saya mulai terbuka. Bagaimana kita melihat cara kita untuk
menghukum kita sebagai manajer atau kita sebagai teman di situ. Baik. Jadi lebih terbuka lagi. Siap, Terima kasih, siap. Bu. Terima kasih Bu Yani. Ada lagi, satu lagi? Boleh? Pak Arief, boleh? Silakan. Ya, makasih Bu Tata. Jadi ketika mendengar penjelasan dari Ibu, jadi sesuatu hal yang baru ya bahwa ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa itu ada 3 tahapan yang mesti kita lakukan. Jangan langsung dijudge, jangan langsung diberikan hukuman, tapi kita tanyakan dulu kenapa dia melakukan hal tersebut, lalu kita kembalikan lagi kepada apa keyakinan yang sesuai dengan keyakinan kelasnya dia atau keyakinan sekolah kita, lalu kita arahkan bagaimana sih cara kamu untuk supaya tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Gitu Bu Tata. Terima kasih Pak Arief. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menyimpulkan. Oke, kesimpulan kita yang pertama, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid, agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Selanjutnya, terima kasih. Sebelum saya berterima kasih, saya akan berpantun dulu nih Bapak Ibu. Siang-siang buat agar-agar, buatnya di rumah Ilham. Terima kasih Bapak Ibu mendengarkan desiminasi yang saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih. Mari kita wujudkan merdeka belajar di sekolah tercinta kita ini. Kita sebagai guru harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Makan sore dengan ketupat sambil duduk di pohon jati. Kalau ada salah dari saya, mohon tidak dimasukkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.